Bab 5891. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Antara langit dan bumi, nafas tetap ada. Changming Tianxuan muncul, memandang leluhur Tiantan, dan berkata sambil tersenyum, Tiantan tua, kamu telah berpura-pura mati selama bertahun-tahun. Saya pikir kamu benar-benar mati. Saya tidak menyangka kamu masih hidup. Namun, saya mendukung Xie Qing dalam penampilan ini. Tampaknya Anda telah mencapai kesepakatan dengan Mu Xiaotian, Mu Qingyu, dan Ye Yunlan, kan? Semua orang tahu hubungan antara Xie Qing dan Mu Yun. Dengan Xie Qing mengambil posisi, orang-orang yang akan mendapatkan keuntungan terbesar adalah alam Xiaotian, alam Yunlan, dan alam Liuli. Dan sebagai anggota dunia Changlan, bagaimana mungkin bisa menonton tanpa daya? Kemunculan Changming Tianxuan berarti dunia barat akan segera mengambil tindakan. Patriark Tiantan memandang Changming Tianxuan dengan mata tenang. Xiang Yuankai, Wen Renqian, Tao Wenwan, leluhur Tiantan berkata dengan tenang, karena kita ingin terlibat, sebaiknya kita melakukannya bersama-sama. Akan sangat merepotkan jika muncul satu persatu. Saat suara Patriark Tiantan jatuh, langit, bumi, dan ruang angkasa di segala arah terus berkedip. Sosok-sosok muncul satu demi satu, dan di antara mereka, dua wanita dan satu pria tidak diragukan lagi adalah yang paling menarik perhatian. Xiao Yuner melihatnya dan berkata dengan heran, dunia Changlan, penjaga ke-8 paviliun Changlan, Xiang Yuankai. Dunia Yixuan, Wen Renqian dari Yixuan Tianzong. Dunia Yixun, Tao Wenwan dari Kuil Yuan. Ketiganya berada di tingkat puncak alam ilahi Wutian, dan mereka juga merupakan tangan kanan dari tiga kaisar Dewa Agung. Xie Qing berdiri di samping Lin Ruohan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, kakek benar sekali, anjing-anjing ini benar-benar tidak bisa melihatku menjadi kaisar naga. Lin Ruohan berkata dengan marah, berhentilah memarahi, kamu dapat beristirahat dengan baik. Kamu harus mengurus sendiri masalah dalam alam Shenlongmu, tetapi jika seseorang di luar berani mengambil tindakan, aku tidak bisa hanya duduk diam. Xie Qing melambaikan tangannya dan berkata, silakan, istriku, giliranmu untuk membuat dirimu terkenal. Dalam pertempuran ini, tujuan Xie Qing telah tercapai. Tetapkan otoritas. Selama pertempuran ini, Xie Qing tahu bahwa reputasinya di seluruh dunia naga ilahi pasti sebanding dengan kepala 5 klan besar. Selama dia diberi lebih banyak waktu untuk berkembang, dia pasti akan mengambil keputusan akhir di dunia naga. Sekarang, orang-orang dari luar alam naga datang, apakah kamu takut? Takut palu, saya benar-benar berpikir dia tidak mendapat bantuan dari Xie Qing. 4 orang Wutian yang hebat, Changming Tianxuan, Xiang Yuankai, Wen Renqian, dan Tao Wenwan, berkumpul dan melihat ke depan. Patriark Tiantan berkata sambil tersenyum, sepertinya keempat leluhur tidak meminta bantuan, tetapi mereka sudah ingin membantu. Ekspresi wajah keempat orang itu menjadi tidak wajar. Tentu saja, mereka ingin klan Shenlong menyelesaikan masalah di dunia Shenlong. Tapi saat ini, kemunculan Patriark Tiantan memiringkan keseimbangan ke arah Xie Qing. Saat ini, yang terbaik adalah meminta bantuan pihak luar untuk menekan Xie Qing. Leluhur Tiantan melanjutkan, tetapi tampaknya bukan hanya Kaisar Dewa Dunia Barat yang tidak ingin Xie Qing menjadi generasi baru Kaisar Naga. Huan Jianbo, kamu Jin. Apakah kalian berdua mewakili 4 kaisar ilahi di dunia timur? Saat suara Patriark Tiantan turun, gelombang aura kuat turun ke dalam kehampaan. Rumput menginjak-injak kuda, Xie Qing melihat kehampaan yang beriak dan sosok-sosok yang kental. 2 di antaranya adalah Huan Jianbo, salah satu dari 7 pagoda di bawah tahta. Kaisar Dewa Pituo, dan Ye Jin, salah satu dari 7 kuil kuno di bawah tahta Kaisar Dewa Pituo. Kuda lumpur, Westward dan Eastward berselisih. Sekarang, dia hanya tidak ingin Xie Qing menjadi generasi baru Kaisar Naga, jadi apakah ini perjanjian diam-diam untuk bergabung untuk menghentikannya? Sungguh tidak tahu malu. 6 tokoh teratas alam ilahi Wutian. Huan Jianbo berdiri diam dan berkata, yang terbaik adalah alam Shenlong mempertahankan situasi saat ini, atau salah satu dari 5 pemimpin klan utama menjabat sebagai Kaisar Naga, tetapi Xie Qing tidak bisa. Petik 2. Aku akan pergi ke Nima. Xie Qing langsung memarahi, kamu memiliki keputusan akhir apakah aku ingin menjadi Kaisar Naga atau tidak. Dengan kekuatanku saat ini, aku dapat membunuhmu sepenuhnya, idiot. Wajah Huan Jianbo menjadi gelap setelah dimarahi seperti ini. Lagi pula,
dia juga tangan kanan Kaisar Dewa. Melihat seluruh dunia baru, satu-satunya orang yang bisa membunuhnya adalah mereka yang berada di level 10 besar Wutian dan Kaisar Dewa. Xie King, seorang junior, berani membentaknya. Sayap patah dewa, Yun Zongyue dan keempat pemimpin klan merasa sangat tidak senang ketika mendengar ini. Kaisar Naga dalam klan Naga secara alami ditentukan oleh klan Naga, dan mereka juga sangat tidak nyaman jika ada orang luar yang ikut campur. Tapi saat ini, entah itu 4 dari dunia barat atau 2 dari dunia timur, mereka semua ada di sini untuk membantu mereka. Meskipun saya merasa tidak bahagia, sulit untuk berbicara. Saat ini, Lin Ruohan akhirnya tidak tahan lagi. Leluhur Tiantan, Lin Ruohan melangkah maju dan berkata, klan naga akan menangani sendiri masalah di alam naga. Aku, klan Lin, klan Sang, tidak akan ikut campur, tapi tidak ada orang lain yang mau ikut campur juga. Patriark Tiantan memandang Lin Ruohan, tersenyum dan mengangguk. Lin Ruohan memandang Huan Jianbo dengan mata dingin, dan Changming Tianxuan dan yang lainnya mendengus, saya, anak buah Lin Ruohan, tidak mendapat giliran untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab seperti Anda, Kaisar Dewa. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir menjadi bingung. Laki-laki Lin Ruohan, Xie King, bahkan Xie Yuanshan dan Yun Zongyue tercengang. Gadis, kamu baik-baik saja. Hubungan Xie King di alam naga ilahi berkisar antara 1000 hingga 800. Anda adalah putri Kaisar Ilahi dan Anda menjaga kebersihan diri. Mengapa Anda memilih dia menjadi suami Anda? Akan lebih baik bagimu memilih Mu Yun daripada Xie King. Tapi mereka terkejut. Beberapa orang datang dari berbagai kubu Kaisar Dewa dan telah memahami berita tersebut sebelumnya. Huan Jianbo berkata dengan dingin, Lin Ruohan, meskipun kamu bukan pemimpin klan Lin, ada kesenjangan besar antara kamu dan ayahmu. Boom! Lin Ruohan tidak membuang waktu, dan langsung menyerang dengan telapak tangan, merobek kekosongan, dan bersenandung, Huan Jianbo, Ye Jin, ayolah, hari ini, pemimpin klan ini akan membunuhmu. Huan Jianbo dan Ye Jin saling berpandangan, wajah mereka menjadi dingin, dan mereka melangkah keluar. Sekarang, siapa yang peduli dengan identitas siapa? Meskipun ibu Lin Ruohan adalah Sang Gongyu, lalu kenapa? Perang akan segera dimulai, bunuhlah jika harus. Tidak peduli Anda anak siapa. Dan pada saat ini, Changming Tianxuan juga memusatkan perhatian pada Mu Yun. Meskipun fokus pusaran air hari ini adalah Xie King, tuan mudamu, aku tidak boleh menyerah bahkan jika aku memiliki kesempatan untuk membunuhmu. Changming Tianxuan tersenyum ringan dan berkata, saya juga ingin melihat apakah Ye Yunlan, Mu Qingyu, atau Mu Xiaotian yang menyelamatkanmu kali ini. Mu Yun berdiri di sana dengan ekspresi dingin. Sandaran, dalam sekejap mata, Xie King mempelajari seni naga. Leluhur surgawi, menguasai tombak naga leluhur surgawi, dan segera naik ke puncak. Tapi dia tetaplah dewa abadi. Apakah kamu yang paling terbelakang dalam menunggang kuda lagi? Changming Tianxuan, Wutian kuno, adik Kaisar Changming Yan, bagaimana kalau datang ke sini untuk belajar dari saya? Kekosongan bergetar, dan pedang ilahi melesat dari udara, menebas lurus ke arah Changming Tianxuan. Kong, Changming Tianxuan mengangkat tangannya, kekosongan di depannya berhenti, dan pedang ilahi melayang 1 kaki dari wajahnya. Changming Tianxuan melihat sekeliling dengan santai dan melihat sosok berpakaian hijau keluar dari kehampaan. Dengan gerakan tangannya, pedang suci itu kembali ke posisinya. Mu Yun melihat sekeliling, wajahnya terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan heran, kakak laki-laki. Mengapa kamu ada di sini? Orang yang menyerang dengan pedang ini tidak lain adalah Lu Qingfeng. Lu Qingfeng menatap tajam ke arah Mu Yun pada saat ini dan mendengus, aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti, dasar bocah busuk. Mu Yun tersenyum canggung. Lu Qingfeng menebas Changming Tianxuan dengan pedangnya. Adikku, hanya guru yang pernah memukuliku dengan kejam, dan tidak ada orang lain yang bisa. Lu Qingfeng berkata dengan suara mendominasi. Seseorang melindungi suaminya, seseorang melindungi anak sapi itu. Tapi Lu Qingfeng adalah pelindung saudara muda. Changming Tianxuan mencibir, Lu Qingfeng, saya telah mendengar reputasi Anda, tetapi menurut Anda apakah Anda memenuhi syarat untuk melawan saya? Keduanya merobek kekosongan, memadatkan medan perang, dan menyerang langsung ke dalamnya. Xiao Yuner mau tidak mau menatap Mu Yun dengan rasa ingin tahu dan bertanya, kakak laki-laki memiliki temperamen yang baik, bisakah dia tersinggung olehmu? Hei,
Kamu tidak bisa menyalahkanku. Mu Yun tidak bisa menahan tawa, dia bodoh dan ditipu oleh seorang wanita. Ah! Mata Xiao Yuner tiba-tiba melebar dan dia berkata dengan terkejut, dia terluka secara emosional. Tidak, tidak, ini bukan cedera cinta. Mu Yun berkata sambil tersenyum, itu adalah racun cinta. Saya kira saya telah terjebak dalam taoh sepanjang hidup saya dan tidak bisa keluar. Xiao Yuner bahkan lebih terkejut lagi. Nama samaran Dewa Kaisar Liuli adalah Yueli, dan dia telah menggodaku dan kakak laki-lakiku. Kurasa kakak laki-lakiku sudah mengetahuinya sekarang. Mu Yun mendongak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakak laki-laki tidak sekuat sebelumnya. Tampaknya kultivasi ganda dengan Kaisar Ilahi tidak hanya luar biasa, tetapi juga membawa transformasi pada kakak laki-laki. Mu Yun mendengar Xie Qing mengatakannya. Alasan mengapa Lin Ruohan memilihnya adalah cinta, dan alasan lainnya adalah saling berkultivasi di antara keduanya. Xie Qing mampu mempelajari seni naga leluhur surgawi, dan Lin Ruohan mendapat pujian terbesar. Kebersamaan Lin Ruohan dan Xie Qing juga penting untuk kemajuannya sendiri. Kalau tidak, mereka hanya menyukai satu sama lain dan keduanya bersatu. Sang Gongyu mengetahui sifat Xie Qing, dan dia takut dia tidak akan setuju. Xiao Yuner semakin tercengang saat mendengar kata-kata Mu Yun. Kaisar Dewa Liuli, Lu Qingfeng. Setelah sekian lama, Xiao Yuner akhirnya berkata, aku sudah memikirkan wanita seperti apa yang akan ditemui kakak senior di masa depan, tapi aku tidak menyangka akan bersama Kaisar Dewa. Mu Yun tersenyum dan berkata, di mataku, kakak laki-laki senior layak untuk wanita manapun di dunia. Di dalam dua medan perang yang kosong, Lin Ruohan bertarung dengan Huan Jianbo dan Ye Jin. Lu Qingfeng bertarung dengan Chang Ming Tianxuan, Wen Renqian, Tao Wenwan, dan Xiang Yuankei. Tiga orang yang paling sulit diatur, tidak terburu-buru mengambil tindakan. Xiang Yuankei menatap Mu Yun lagi dan berkata sambil tersenyum, kali ini, baik Ye Yunlan maupun Mu Qingyu tidak akan muncul. Mu Yun, siapa lagi penolongmu? Mu Yun mendongak dan tidak bisa menahan senyum, sejujurnya, saya bahkan tidak tahu. Mu Yun tidak berbicara omong kosong. Dia benar-benar tidak tahu. Xiang Yuankei mencibir, kalau begitu, kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Kamu, apa yang akan kamu coba? Tiba-tiba, suara yang sedikit gugup dan tertahan, seperti suara alam, terdengar pada saat ini. Di depan Gunung Qingmeng, kehampaan beriak, sosok yang mengenakan gaun seputih salju, tampak seperti peri dingin di bulan, tiba pada saat ini. Penampilannya tiada taraf dan sempurna, temperamennya dingin dan halus. Berdiri di sana, terasa menyesakkan. Yaoer, Mu Yun melihat sekeliling, dan ekspresi wajahnya menjadi kusam. Yaoer, saat berikutnya, Mu Yun melayang ke udara dan muncul di depan wanita itu. Mata saling berhadapan, wanita itu tersipu, menatap Mu Yun, dan berkata dengan lemah, Mu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mu Yun memeluk Qin Mengyao ke dalam pelukannya. Saat itu, dia menyerahkan Qin Mengyao kepada Gui Yixian di dunia hukuman surgawi. Sejak saat itu, dia tidak tahu sampai lama kemudian bahwa Qin Mengyao telah pulih. Setelah berkeliling selama bertahun-tahun, dia belum mencapai alam Phoenix. Sekarang, Qin Mengyao muncul di hadapannya, semuanya seperti mimpi. Kamu memeluknya terlalu erat, kata Qin Mengyao dengan suara lembut. Ada yang salah. Mu Yun perlahan melepaskan Qin Mengyao. Di mana keindahan gunung es saya? Melihat Qin Mengyao lagi, wajah cantiknya memerah. Pada saat ini, dia mendorong Mu Yun dengan lembut dengan kedua tangannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ada begitu banyak orang yang menonton. Aku ingin pelukan, aku akan memelukmu secara pribadi nanti. Engah, melihat penampilan Qin Mengyao, Mu Yun benar-benar tercengang. Yaoer, kamu masih mengingatku, kan? Tentu saja aku ingat, kamu adalah pria yang paling kucintai, bagaimana aku bisa melupakanmu? Setelah mengatakan ini, wajah Qin Mengyao menjadi lebih merah. Mu Yun benar-benar tercengang. Wanita tertua dengan kecantikan gunung es menjadi wanita tertua yang pemalu. Sepertinya Phoenix Realm juga akan terlibat. Xiang Yuankei melihat Qin Mengyao dan berkata dengan dingin, haha, Mu Qingyu dan Ye Yunlan telah melakukan banyak hal selama bertahun-tahun. Qin Mengyao memandang Xiang Yuankei dan berkata dengan marah, jangan ganggu suamiku. Engah. Melihat Qin Mengyao marah seperti gadis kecil, Mu Yun benar-benar tidak tahan lagi.
Kalimat ini, "Jangan ganggu suamiku," akan diucapkan dengan sangat dingin dan arogan oleh mantan Qin Mengyao. Tapi sekarang, tidak lagi. Mu Yun tidak tahan. Kontrasnya sangat bagus. Tapi segera, memikirkan untuk mendorong Qin Mengyao saat ini ke bawah. Mu Yun merasa seperti gelombang listrik mengalir ke seluruh tubuhnya. Pasti mengasyikkan bukan? Ini hanyalah sesuatu yang tidak pernah saya impikan sebelumnya. Xiang Yuankei mendengus, melambaikan tangannya, dan celah terbuka di kehampaan, dan medan perang yang hampa mengembun. Qin Mengyao, kudengar kamu berada di alam Phoenix. Bahkan Feng Tianhao dan Huang Baiyao mengagumi kekuatanmu. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Ketika Qin Mengyao mendengar ini, dia mengambil langkah maju dan mengambil tindakan. Mu Yun meraih Qin Mengyao dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Baiklah, bisakah kamu melakukan itu?" Tentu saja, Qin Mengyao tampak marah karena dia dipandang rendah oleh Mu Yun. "Ya Tuhan, imut-imut sekali. Saya tidak tahan lagi." Setelah mengatakan ini, Qin Mengyao terbang keluar. Tidak lama kemudian, sosok terbang dan muncul di samping Mu Yun. "Kakak ipar, kakak ipar." Terdengar teriakan, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Ini aku, kakak ipar, aku Bingi." Mu Yun meraih Bingi. Anak ini, yang sudah bertahun-tahun tidak saya temui, sepertinya telah mencapai alam Dewa Tao. Berkuda, akhirnya yang normal muncul. Xie Qing, Lu Qingfeng, Qin Mengyao, promosi orang-orang ini tidak normal. Tentu saja aku mengingatmu. Mu Yun berkata langsung, "Apa yang terjadi dengan adikmu?" Aku tidak tahu. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan." Bingi berkata lagi, "Dui Yixian dan Ming Yiyuanlah yang membawa adikku kembali dan berkonspirasi dengan pemimpin klan Feng Tianhao dan Huang Baiyao untuk waktu yang lama untuk menyelamatkan adikku. Namun, setelah adikku pulih, kepribadiannya menjadi sangat lembut, mengkhawatirkan ini dan itu sepanjang hari tidak seperti sebelumnya." Mu Yun tertegun dan berkata, "Apakah saya masih bisa berubah kembali?" "Saya tidak tahu." Bingi berkata lagi, "Menurut pendapat kedua pemimpin klan, tidak apa-apa. Alasan mengapa kepribadiannya berubah drastis adalah karena dia menerima Phoenix Heavenly Blood Jade dari klan Dewa Phoenix kami, yang merupakan benda suci dari langit dan bumi." Petik 2. Mungkin suatu hari nanti hal itu akan berubah kembali. Mu Yun berpikir dalam hati, akan menyenangkan untuk kembali tanpa mengubah apapun. Xiang Yuankei dan Qin Mengyao bertarung. Wen Renqian, Tao Wenwan. Kedua tokoh penting ini berdiri di udara dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Saya harus mengatakan bahwa Mu Qingyu dan Ye Yunlan memiliki banyak pembantu. Sepertinya meski mereka berdua tidak bisa datang, masih ada orang lain yang datang. Suara Wen Renqian dingin dan wajahnya tampak sedikit marah. Pada masa prasejarah, terjadi pertempuran antara dunia timur dan dunia barat. Dunia Zongtian, apa yang dimaksud dengan dunia utama dunia Zongtian? Namun kini, situasinya berbeda. Partai yang dipimpin oleh Mu Qingyu Ye Yunlan telah melakukan banyak hal secara diam-diam dalam beberapa tahun terakhir. Tao Wenwan berkata dengan tenang, "Siapa lagi yang harus tampil bersama?" Setiap orang dapat melihat situasi saat ini di dunia baru dengan sangat jelas. Ketika Tao Wenwan selesai berbicara, kekosongan itu sedikit bergoyang. Dua sosok melangkah keluar, berdiri di antara langit dan bumi, membawa tekanan yang menggelinding. Klan Dewa Lima Roh, Ling Zetian. Menelan klan surga, Duan Wuyuan. Melihat dua orang itu muncul, Wen Renqian dan Tao Wenwan mau tidak mau tergerak. Klan Dewa Lima Roh menyukai Mu Qingyu dan Ye Yunlan, dan mereka memiliki beberapa informasi tentang ini. Ming Yuesin, satu-satunya cucu perempuan Ling Zetian, bersinar seperti bintang baru, seperti Qin Mengyao di klan Dewa Phoenix. Klan Dewa Lima Roh memberikan perhatian khusus pada Ming Yuesin. Oleh karena itu, jika mereka tidak bisa melepaskan Ming Yuesin, mereka tidak bisa melepaskan Mu Yun. Duan Wuyuan memiliki rambut panjang dan bebas serta santai. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tersenyum dan berkata, "Saya mendengar Ye Yunlan berkata bahwa ini cukup menarik di sini. Saya ingin datang dan melihatnya." Benar saja, dunia Changning, dunia Yixuan, Yixun dunia, ditambah dunia Changlan, keempat dunia disatukan menjadi satu, sungguh hidup. Duan Wuyuan tertawa dan berkata, "Tapi ini adalah urusan klan Shenlong sendiri. Anda hanya terlibat di dalamnya, dan Anda tidak merasa malu." Wen Renqian tersenyum dan berkata, "Kepala klan Duan,
ketika Anda mengatakan ini, Anda tampak berpikiran lemah. Setiap orang adalah tuannya sendiri. Sekarang situasi di dunia baru sudah jelas, tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan lagi, kan? Benar, Duan Wuyuan menjabat tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya telah lama mendengar bahwa Sekte Yisuan Tianwen Renqian berada di puncak alam ilahi Wutian. Hari ini, pemimpin klan saya juga ada di sini untuk belajar dari saya. Setelah kata-kata itu jatuh, nafas muncul di tubuh Duan Wuyuan. Di sisi lain, Ling Zetian melirik semua orang, melirik Muyun, dan bergegas keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sasarannya tak lain adalah Tao Wenwan. Beberapa orang yang hadir hari ini semuanya adalah orang-orang di tingkat puncak alam ilahi Wutian. Yang kedua setelah berbagai kaisar dewa, Wutian. Kemunculan beberapa karakter seperti itu cukup mengejutkan hati banyak orang. Suara menderu terus meletus, dan pertarungan antara berbagai tokoh alam ilahi Wutian menjadi semakin sengit. Muyun berdiri di antara bumi dan berdiri bersama Xie Qing. Leluhur Tiantan dan pemimpin klan Tianwanhua juga mendatangi Muyun dan Xie Qing. Terima kasih atas bantuan kalian berdua. Xie Qing memandang mereka berdua dengan cukup sopan. Terutama leluhur Tiantan, lelaki tua ini memiliki senioritas yang sangat tinggi. Hehe, Patriark Tiantan tersenyum dan kemudian berkata, jika Anda layak mendapatkan tombak naga leluhur surgawi, saya akan membantu Anda. Jika bukan Anda, tetapi orang lain, saya akan membantu juga. Mu Xiaotian memberitahuku di awal bahwa kamu akan berhasil. Aku hanya merasa Mu Xiaotian terlalu mempercayaimu, tapi sekarang tampaknya visinya selalu bagus. Mu Xiaotian, mendengar nama ini, Mu Yun juga sangat penasaran. Setidaknya sampai saat ini, dia belum bertemu langsung dengan Mu Xiaotian. Masalah di luar akan diselesaikan oleh mereka. Sekarang, kita hanya perlu mengatasi masalah di alam naga. Hari ini, kamu akan menjadi kaisar naga. Leluhur Tiantan memandang Bai Li Kun, Shen Zi, Yun Zongyue, dan Xie Yuanshan, dan berkata lagi, bagaimana kabar kalian berempat? Xie Qing terluka, tetapi tidak mudah bagi keempat orang ini. Menghadapi leluhur dari Tiantan, mereka berempat merasa tidak yakin, apalagi Tianwanhua lain yang tidak lebih lemah dari mereka. Dunia tidak menentu dan segala sesuatunya berubah. Leluhur Tiantan, kamu sudah bertahun-tahun tidak keluar. Kami juga ingin melihat betapa mendominasinya kamu saat itu. Bai Li Kun berkata dengan keras. Bagus. Patriark Tiantan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, orang tua itu juga harus meregangkan ototnya. Setelah kata-kata Patriark Tiantan jatuh, dia melambaikan tangannya, kekosongan terbuka, medan perang mengembun, dan dia melangkah ke dalamnya dengan satu langkah. Shen Zai, Bai Li Kun, Xie Yuanshan, dan Yun Zongyue juga tidak ambigu. Pertarungan 5 orang dimulai lagi. Hanya saja kali ini, Xie Qing digantikan oleh Patriark Tiantan. Tianwanhua hanya berdiri di samping Xie Qing dan Mu Yun, tidak terburu-buru mengambil tindakan. Setelah pertempuran ini, klan naga stabil. Xie Qing, misimu baru saja dimulai. Wan Tianhua berkata dengan suara tenang. Mendengar ini, Xie Qing menggaruk kepalanya dan tersenyum, saya tahu. Menjadi kaisar naga dari alam naga ilahi hanyalah permulaan. Di masa depan, yang akan dia lakukan adalah menjadi kaisar naga di dunia baru ini, dan dia akan menjadi terkenal. Pertempuran terjadi dari segala arah. Pada saat ini, angka-angka sedang terbang keluar dari Liga Qingmeng. Di antara mereka, sosok-sosok familiar mulai terlihat satu demi satu. Pemimpin klan Cai Lingtian dari klan naga langit berwarna-warni. Kim Jung Yeon, pemimpin klan naga emas 5 cakar. Klan naga ilahi pengguncang laut, klan naga tulang taichu, klan naga api kuno, Del. Di masa lalu, hampir 10 klan naga utama di Changlan muncul di sini. Dan beberapa orang ini sekarang berada di level kaisar dan memiliki kekuatan yang besar. Ayah, teriakan terdengar, sosok cantik, terbang di depan Mu Yun, dan matanya yang indah menatap Mu Yun dengan ekspresi terkejut. Wei Wei, Mu Yun tertawa dan berkata, kamu sudah besar. Perasaan Ke Wei Wei terhadap Mu Yun sama seperti sebelumnya. Dari persahabatannya sejak kecil hingga kebiasaannya di kemudian hari, hal ini tidak bisa diubah. Dan yang berdiri di samping Ke Wei Wei adalah Gale Feng. Wajah-wajah yang familiar muncul satu demi satu, membuat Mu Yun merasa linglung karena tempat ini sepertinya masih Changlan.
Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran antara tokoh alam Dewa Wutian di atas dan hanya bisa menonton dari kejauhan. Teman lama bertemu dan mengobrol serta tertawa satu persatu. Selama bertahun-tahun, sebagian besar naga yang meninggalkan Changlan dan tiba di alam naga ilahi mengikuti Xie King dan membentuk Liga King untuk berjuang untuk bertahan hidup di alam naga ilahi. Selama bertahun-tahun, semua orang saling mendukung dan mencapai posisi kita saat ini, dan itu tidaklah mudah. Pertempuran terus berlanjut. Pertarungan ini ditakdirkan untuk tidak diputuskan secepat itu. Tapi ketika semua orang memikirkan ini, potong, teriakan dingin bergema di seluruh dunia, diikuti dengan teriakan yang bergema ke segala arah. Mu Yun, Xie King, Tian Wanhua, Del, semuanya melihat ke atas satu persatu. Apakah ini menentukan pemenangnya? Ini agak cepat. Minuman dinginnya jatuh. Ratapan menyedihkan terdengar. Di medan perang yang kosong, hanya sesosok yang terlihat. Tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut darah, menghilang. Seiring dengan aura jiwa yang kuat serta kekuatan hukum dan prinsip, semuanya runtuh dan hilang. Huan Jianbo. Huan Jianbo, salah satu dari 7 pagoda utama di bawah tahta Kaisar Dewa, mati, dan pada saat yang sama, di medan perang yang kosong, sosok lain telah ditangkap. Dia mengeluarkan suara marah, tapi dia tidak bisa menahan telapak tangan yang mencengkeramnya. Lin Ruohan melangkah maju, wajahnya yang cantik penuh semangat tinggi. Menantu perempuan, Niubi, Xie King berteriak saat ini. Mu Yun melihatnya dan cukup terkejut dan berkata, bukankah kekuatan Lin Ruohan sebanding dengan Wutian? Xie King mengatupkan bibirnya dan berkata, kalau tidak, menurutmu mengapa kamu memilihku sebagai suamimu? Aku memiliki aura Kaisar Naga di tubuhku untuk dia ambil sesukanya. Mu Yun terdiam sesaat. Ye Jin ditangkap hidup-hidup saat ini dan terlihat sangat malu. Matanya ketakutan dan dia berkata dengan keras, dia yang tidak memiliki surga. Lin Ruohan hanya memandang wanita itu dan berkata dengan acuh tak acuh, apalagi. Menurutmu apakah aku layak menjadi pemimpin klan Lin sekarang? Di dunia baru, ada 4 tingkat alam ilahi Wutian, dan Wutian Z adalah satu langkah antara alam ilahi Wutian dan Kaisar Dewa. Sekarang, satu orang lagi telah melangkah ke level ini. Mo Qingyu, Lin Ruohan. Nama orang seperti itu pasti terdengar di seluruh dunia. Lin Ruohan bersenandung, kali ini, saya tidak hanya ingin memberitahu Anda bahwa Xie King dan saya sudah menikah, tetapi juga memberitahu Li Changlan dan Mu Futu bahwa dunia Tianyu dan dunia Tianyuan telah memutuskan untuk membentuk aliansi dengan Mu Yun. Setiap kata yang diucapkan Lin Ruohan sangat mengejutkan. Di dunia Tianyuan, bahkan tanpa Kaisar Dewa, klan Kevin memiliki sejarah panjang dan fondasi yang kuat. Ini jelas lebih kuat dari ras Dewa Utama dan ras kuno. Ditambah klan Sang Dunia Tianyu dan Kaisar Dewa Tianyu. Dukung Mu Yun, ini adalah pendirian lain yang sangat jelas. Membunuhmu berarti membersihkan namaku. Lin Ruohan meraihnya dengan tangan gioknya, dan suara benturan dan retakan terdengar tanpa henti. Ye Jin meninggal. Antara langit dan bumi, pertempuran di berbagai medan perang kosong berhenti satu demi satu. Jika Kaisar Ilahi tidak keluar, orang yang tidak memiliki surga akan menjadi yang terhebat. Lin Ruohan sudah memiliki kekuatan Wutian, jadi, mengapa bertarung? Changming Tianxuan, Wen Renqian, Tao Wenwan, dan Xiang Yuankei berhenti satu demi satu dan sosok mereka berhenti. Pada titik ini, hal-hal di alam naga tampaknya sudah pasti. Changming Tianxuan memandang Lin Ruohan, dengan ketakutan dan kecemburuan di matanya. Tangan kanan dari semua Kaisar Dewa Agung, kepala semua suku kuno, dan kepala semua suku Dewa Agung semuanya memenuhi syarat untuk menjadi Wutian. Namun sejauh ini belum ada yang berhasil. Dalam beberapa tahun terakhir, Mu Qingyu dan Lin Ruohan menjadi sangat sukses. Ini merupakan pukulan besar bagi orang lain di tingkat puncak alam ilahi Wutian. Lin Ruohan memandang Changming Tianxuan dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu masih ingin bertarung? Jika kamu tidak melawan, keluarlah. Jika ingin mendominasi, Anda harus memiliki kekuatan yang mendominasi. Lin Ruohan pantas mendapatkan dominasi ini saat ini. Dua sosok besar alam Dewa Wutian mati, dan Mu Yun berdiri di tanah, melahap mereka dengan bersih. Menghadapi dinginnya Lin Ruohan, Changming Tianxuan berkata dengan suara acuh tak acuh, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi di baris pertama Suantian. Begitu kata-kata itu keluar, sosoknya menghilang, jauh dari tempat ini. Xiang Yuankei, Wen Renqian,
dan Tao Wenwan juga mundur dan pergi satu persatu. Perlahan-lahan, sosok Lin Ruohan mendarat. Istriku sangat hebat, sebaiknya aku membunuh mereka berempat. Lin Ruohan memelototi Xie Qing dengan marah dan mendengus, apakah menurutmu semudah itu bagi Wutian untuk membunuh tingkat puncak alam ilahi Wutian? Saya tidak seperti senior Ye Yunlan yang telah tenggelam dalam cara ini selama bertahun-tahun. Apa yang disebut Wutian tidak sebaik perkataan Kaisar Dewa bahwa perkataanku adalah hukum dan tindakanku adalah aturannya. Ketinggian Kaisar Ilahi tidak tertandingi oleh siapapun. Setidaknya sejauh ini, satu-satunya yang memahami batas kekuatan Kaisar Dewa adalah Kaisar Dewa. Semua medan perang berhenti, tetapi hanya pertempuran antara Patriark Tiantan dan Shen Zai yang tidak berhenti. 5 orang Wutian yang hebat bertempur di medan perang yang hampa dengan tirani yang ekstrim. Lin Ruohan memandangnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, leluhur Tiantan sangat kuat. Meskipun dia bukan Wutian, jika saya bertarung dengannya, saya tidak bisa mengalahkannya. Tian Wanhua segera berkata, nenek moyang telah menjaga tempat makam naga selama bertahun-tahun, sehingga akarnya rusak. Tidak ada harapan bagi mereka yang masuk ke Wutian dalam kehidupan ini. Tahun-tahun senja sang pahlawan sungguh disesalkan. Waktu yang lama, raungan yang menggemparkan bumi bergema. 5 sosok terbang keluar dari medan perang yang kosong. Kelima orang itu mendarat di tanah satu persatu, masing-masing tampak tidak senang. Tapi keempat Shen Zai tampak lebih malu, dan semuanya terluka parah. Patriark Tiantan berdiri di tempat dengan mata jernih dan berkata, semuanya, tolong jangan berjuang dengan sia-sia lagi. Aku bisa membunuhmu, tapi untuk ini, aku harus mempertaruhkan nyawaku, dan aku tidak mau. Setelah membunuh keempat orang ini, Xie Qingzi cukup kuat untuk mengendalikan alam naga. Keempat orang tersebut, Shen Zai, Bai Li Kun, Xie Yuanshan, dan Yun Zongyue, semuanya terlihat jelek. Bantuan asing berhasil dikalahkan, dan mereka tidak mampu mengalahkan Xie Qing di level teratas. Apalagi yang bisa saya lakukan selain menyerah? Kata-kata Patriark Tiantan sudah jelas. Ini adalah pengingat terakhirnya. Saya bersedia menyerah. Bai Li Kun melangkah maju saat ini, menggenggam tangannya dan berbicara dengan suara yang jelas. Saudara, Bai Li, apa lagi yang bisa saya lakukan? Bai Li Kun memandang Shen Zai yang membuka mulutnya dan berkata dengan tenang, jika ini benar-benar pertarungan hidup dan mati, tidak ada seorang pun di klan kita yang bisa bersaing dengan Xie Qing, jadi kita masih harus menyerah. Shen Zai mengepalkan tangannya, menoleh dan berkata, saya juga bersedia. Xie Yuanshan dan Yun Zongyue saling memandang dengan ekspresi pahit di wajah mereka dan mengangguk. Keempat klan naga menyerah. Patriark Tiantan berkata dengan tenang pada saat ini, karena kamu menyerah, kamu akan terlihat seperti kamu menyerah. Leluhur Tiantan segera berbalik, menghadap Xie Qing, berlutut dan bersujud, dan berkata dengan suara nyaring, leluhur klan naga ilahi, Tiantan, bersujud kepada Kaisar Naga. Tian Wanhua juga berlutut dan bersujud saat ini. Tapi wajah Shen Zai, Bai Li Kun, Xie Yuanshan, dan Yun Zongyue bahkan lebih jelek lagi. Berlutut dan berterima kasih pada King. Ini, apa? Leluhur Tiantan berkata dengan tenang, karena kita mengakui posisi Kaisar Naga yang baru, kita harus mematuhi perintahnya dan menjalani hidup dan mati. Tidak bisakah kalian berempat melakukan itu? Berlutut, Bai Li Kun mengertakkan gigi dan berlutut. Lihat Kaisar Naga, mata Shen Zai memerah dan dia berlutut. Xie Yuanshan dan Yun Zongyue bahkan membuka mulut mereka, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Kakek, kakek, berlututlah di depan cucumu. Ini, kedua leluhur tua itu akhirnya perlahan berlutut di tanah. Lihat Kaisar Naga, lihat Kaisar Naga. Hari itu, Patriark Tan dan kepala 5 klan besar berlutut di tanah satu demi satu. Semua orang di Liga King dan 5 klan besar lainnya juga berlutut di tanah. Saat ini, posisi Xie Qing sebagai Kaisar Naga telah diperoleh. Lihat Kaisar Naga, lihat Kaisar Naga. Kedengarannya seperti gunung menderu dan tsunami bergema satu persatu. Xie Qing berdiri di tempat, melihat Lin Ruohan dan Mu Yun di kiri dan kanan, dan mengambil langkah maju. Dan saat berikutnya, seluruh pegunungan Qingmeng, seluruh alam Shenlong, langit dan bumi menunjukkan perasaan yang sangat cerah dan mempesona pada saat ini. Dalam sekejap, seolah-olah aura ribuan naga dewa berlari ke arahnya, datang dan mengalir ke tubuh Xie Qing. Tiba-tiba, Xie Qing tampak seperti dewa yang mengenakan baju besi. Patriark Tiantan sedang berlutut di tanah,
dan ketika dia melihat pemandangan ini, sudut mulutnya sedikit terangkat. Pemandangan ajaib ini sepertinya sudah diduga olehnya. Ribuan lampu mengelilingi Xie Qing. Pada saat ini, seluruh tubuh Xie Qing terkoyak dan disembuhkan lagi. Apa yang terjadi maka terjadilah. Semua orang tampak tercengang. Setelah sekian lama, kilau di permukaan tubuh Xie Qing menghilang. Tapi Xie Qing saat ini memberikan perasaan yang sangat berbeda kepada orang-orang. Aku akan menunggang kudanya. Xie Qing mengepalkan tinjunya saat ini dan menatap Mu Yun dengan kaget. Coba pukul aku. Mu Yun mengepalkan telapak tangannya dan tanpa kesopanan, langsung memukul dada Xie Qing dengan tangan gajah besar. Xie Qing berdiri di tempat yang sama, pukulan menimpanya, dan tubuhnya stabil seperti gunung. Brengsek, hahaha. Xie Qing tertawa keras kali ini dan berkata, Kaisar Naga benar-benar jenius dalam satu generasi. Tidak, ayahku benar-benar jenius dalam satu generasi, hahaha. Xie Qing memilih angkat Mu Yun dan tertawa keras, Nak, ayahmu dan aku telah sukses, hahaha. Melihat adegan ini, Lin Ruohan di samping mengerutkan bibirnya. Momen paling menyenangkan Xie Qing bukanlah menggendongnya, tapi menggendongnya. Mu Yun dijemput oleh Xie Qing dan berkata dengan ekspresi heran, apa-apaan ini? Energi Kaisar Naga. Xie Qing berkata dengan penuh semangat, itu adalah Ki Kaisar Naga. Ki Kaisar Naga dari Kaisar Naga generasi pertama diserap oleh Kaisar Naga generasi kedua, dan Ki Kaisar Naga dari Kaisar Naga generasi kedua menghilang dengan kematian generasi kedua. Kaisar Naga, kali ini, persetujuan merekalah yang memungkinkan energi Kaisar Naga kembali padaku. Kaisar Naga generasi kedua adalah orang yang cakap, dia menyebarkan energi Kaisar Naga ke seluruh alam naga ilahi. Tidak heran tidak ada yang mengetahuinya selama bertahun-tahun. Ayahku pergi ke Changlan untuk mencari rahasia naga leluhur surgawi. Justru karena dia menemukan bola naga setelah Kaisar Naga meninggal. Dan bola naga itu telah lama menyatu denganku. Akulah bola naga itu, bola naga adalah aku, dan aku adalah naganya. Asal-usul Ki Kaisar Naga di alam naga ilahi, terkondensasi menjadi diriku setelah mereka mengenaliku. Berkuda, Xie Qing mengalihkan pandangannya, melihat ke segala arah, dan tertawa keras, saya juga seorang pria tanpa surga sekarang. Mu Yun tidak mendengarkan sepatah kata pun dari kata-kata sebelumnya. Tapi saya mendengarkan kalimat terakhir. Rumput, menjijikkan sekali. Seni Naga Tianzu, tombak Naga Tianzu, Ki Kaisar Naga. Xie Qing berubah dari seorang kaisar menjadi manusia tanpa surga. Rumput, suka dan duka manusia dan naga tidaklah sama. Xie Qing melepaskan Mu Yun, lalu memeluk Lin Ruohan dengan erat dan menciumnya dengan keras. Kemudian, Xie Qing tampak terkejut saat melihat semua orang berlutut di tanah. Oh, Kepala Bayi Li Kun, aku harus memanggilmu paman kedua, tolong cepat bangun. Hei, kakek, kenapa kamu masih berlutut? Meskipun aku generasi baru Kaisar Naga, kamu tetaplah kakekku. Mulai sekarang, aku akan menjadi Kaisar Naga dan kamu akan menjadi pemimpin klan. Mari kita bicarakan urusan kita sendiri. Kakek, cepat bangun. Lihat, bukankah ini akan memperpendek umurku? Xie Qing membantu semua orang berlutut di tanah satu persatu dengan ekspresi ramah di wajahnya. Namun sampai saat itu tiba, si bodoh juga mengerti. Peluang Xie Qing ada di sini. Yang disebut Ki Kaisar Naga adalah kesempatan Xie Qing. Tidak heran Patriark Tiantan bersikeras agar mereka mengakui Xie Qing. Pengakuan semacam ini mewakili pengakuan alam naga, dan hanya dengan cara inilah Xie Qing dapat mengumpulkan energi Kaisar Naga ke dalam dirinya dan menjadi apa yang disebut Kaisar Naga sejati. Beberapa orang satu persatu tampak jelek, tidak tahu harus berkata apa. Langkah mundur ini membuat mereka benar-benar kehilangan kemampuan bersaing. Xie Qing, yang berada di level Wu Tianze, juga memiliki tombak naga leluhur surgawi dan seni naga leluhur surgawi. Ditambah dengan berkah Ki Kaisar Naga, siapa di seluruh dunia naga dewa yang bisa menjadi musuhnya. Xie Qing melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, hari ini adalah hari penyatuan dunia naga kita. Aku, Xie Qing, telah dipromosikan menjadi Kaisar Naga. Kita harus merayakannya dengan baik. Lao Jin, Lao Kai, buka jamuan makan, adakan jamuan makan akbar, dan menghibur anak-anak dari semua klan naga besar di seluruh alam Shenlong. Di samping, Jin Zhengyuan dan Kai Lingtian melihat kepuasan Xie Qing dan berdiri di sana dengan ekspresi tercengang. Orang baik, Lao Jin dan Lao Kai mulai berteriak.
Namun meski begitu, keduanya terlihat bahagia. Selama bertahun-tahun, kehidupan Xie Qing tidak mudah. Bukan hal yang mudah untuk memiliki kanan dan kiri di antara marga-marga besar. Di dalam Liga King Meng, lentera dan dekorasi warna-warni dengan cepat dipasang dan sangat meriah. Mereka berempat, Shen Zai, Yun Zongyue, Xie Yuanshan, dan Bai Li Kun, ditemani oleh pemimpin klan Tianwanhua, tersenyum di wajah mereka dari waktu ke waktu. Situasi ini sangat memalukan bagi keempat leluhur mereka yang menyendiri. Hari ini, sepertinya setengah hidup telah berlalu. Naik turunnya kehidupan naga tidaklah sama. Di perjamuan, di samping Mu Yun, Xiao Yuner dan Qin Mengyao sedang duduk, mengobrol terus-menerus. Tidak lama kemudian, Xiao Yuner menarik lengan baju Mu Yun dan berbisik, "Saudari Yao, ini sangat aneh. Ini seperti orang baru." Tapi Qin Mengyao juga mengenalnya, dan mengobrol dengannya adalah hal yang normal. Dengan karakter ini, kenapa kamu begitu malu? Mu Yun tidak peduli tentang ini. Ada terlalu banyak orang yang Mu Yun kenal di Liga King, Kai Weiwei, Gale Feng, Gu Fengyue dari klan naga api kuno, Hai Yi, putra mahkota klan naga pengguncang laut, Del. Melihat masing-masing lainnya lagi, semua orang saling bertukar kacamata. Perjamuannya berlangsung meriah. Di halaman, Bai Li Qi juga melihat Mu Yun, dan keduanya mengangkat gelas dan minum bersama. Sekarang bagus. Alam naga stabil. Bai Li terkekeh. Mu Yun melihat sekeliling kekesibukan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Terima kasih karena Xie Qing bisa mencapai tahap ini." "Mengapa kamu ingin berterima kasih padaku?" Bai Li Qi tersenyum pahit dan berkata, "Aku, setelah reinkarnasiku kembali, statusku di klan tidak sebaik sebelumnya, dan aku tidak bisa berbuat banyak. Selanjutnya, duniamu." Di jamuan makan, Yun Nisang juga duduk bersama Yun Chujian dan Yun Chuxian. Yun Nisang, yang sebelumnya menangis terseduh-seduh, kini memiliki senyuman di wajahnya. "Lihat ayah." Yun Nisang menarik Yun Chujian dan berkata, "Ususmu penuh penyesalan, kan? Bagaimanapun, itu ayah kami, jangan katakan itu." Mendengus, Yun Nisang bersenandung, "Saya memohon pada ayah saya, tetapi dia tidak setuju. Jika cucunya ingin mengoperasi dia di masa depan, saya tidak akan memohon belas kasihan." "Kamu, ada apa?" "Putraku adalah Kaisar Naga yang baru." Petik 2. Petik 2. Di sebuah jamuan makan, beberapa orang benar-benar bahagia dari lubuk hati mereka, sementara yang lain memiliki senyuman di wajah mereka, tetapi dalam hati mereka merasa kesal, tidak puas, atau marah. Tapi ini bukan halangan bagi Xie Qing. Kaisar Naga generasi baru di level Wu Tianze. Beban ini saja sudah cukup membuat Xie Qing tidak takut pada siapapun. Belum lagi, mereka juga memiliki ayah baptis misterius yang sangat mencintainya.